Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Ilyasa Prihatini Indrasari MPDI. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 7 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kelompok ini. So, ini dia video persembahan dari kami. Kerajaan dinasti Ilkhan yang berbasis Islam ini pasca ekspansi yang dilakukan oleh Hulagu Khan, terutama saat kehancuran Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Jadi, kerajaan Mongol dengan gelar dinasti Ilkhan ini dibangun oleh orang-orang Mongol ketika mereka berhasil menginvasi dan menguasai Baghdad sebagai pusat kekuasaan dari khilafah sebelumnya, yaitu Khilafah Abbasiyah. Dinasti ini sendiri memiliki kekuasaan meliputi lembah sungai Amu Darya sampai Syam dan dari Kaukasus sampai Hidukus. Jadi, dalam sejarah dinasti Ilkhan Mongol ini membawa fase baru kejayaan Islam pasca kehancuran Baghdad. Raja-raja Mongolnya siapa aja, Kak? Raja-raja Ilkhan Mongol itu ada 15. Yang pertama adalah Raja Hulagu Khan, yang kedua adalah Raja Abaga Khan, paling lama 17 tahun memerintah dari tahun 1265 sampai 1281. Yang ketiga adalah Raja Ahmad Tegudar, beliau menjabat dari tahun 1282 sampai 1284. Nah, beliau ini adalah raja pertama yang dari dinasti Ilkhan yang memeluk agama Islam, sehingga muncul rasa darinya untuk melindungi umat Islam. Maka dari itu, beliau juga menjadikan jabatan-jabatan penting dinasti Ilkhan dipercayakan kepada sebagian yang beragama Islam. Masyarakat Mongol seketika masuk Islam pada eranya, meskipun masih banyak yang melakukan penolakan dan belum masuk Islam. Yang keempat, ada Raja Argun. Beliau menjabat dari tahun 1284 sampai 1291. Yang kelima ada Raja Gaigatu, beliau menjabat dari tahun 1291 sampai 1295. Yang keenam ada Raja Baidu, beliau menjabat dari tahun 1295 sampai tahun 1295. Oh iya, beliau menjabat hanya 1 tahun. Yang ketujuh ada Raja Gazakan. Oh iya, waktu dulu saya pernah mendengar cerita dari teman saya tentang dinasti Ilkhan Mongol ini. Ghazana Khan diangkat sebagai raja yang ketujuh. Ghazana Khan menduduki istana mulai dari tahun 1295 sampai 1304 Masehi. Ghazana Khan adalah pemeluk agama Islam. Dengan hadirnya Ghazana Khan sebagai penguasa dinasti Ilkhan, Islam sedikit demi sedikit mulai meraih kemenangan yang sangat besar terhadap agama Shamanisme. Ketika kepemimpinan telah mulai melemah, muncul sosok Ghazana Khan dari keturunan Mongol yang pada saat itu telah tertarik memeluk dan mempelajari Islam. Kebijakan Mahmud Ghazan terhadap masyarakat Islam di daerah Persia telah meraih kemenangan yang sangat besar terhadap agama Shamanisme bangsa Mongol. Dalam catatan sejarah, Sultan Ghazan merupakan raja Mongol pertama yang mencetak uang dinar dengan inskripsi Islam. Syariat Islam kemudian kembali ditegakkan dan undang-undang kerajaan diganti dengan undang-undang baru
yang berasaskan Islam. Pada bulan November 1297, Amir-Amir Mongol mulai memakai jubah dan surban dan membuang pakaian adat nenek moyangnya. Walaupun perubahan itu menyebabkan banyak orang Mongol yang masih beragama Buddha tidak puas dan terus-menerus menyebarkan intrik-intrik dan meletuskan sejumlah pemberontakan. Namun, pemerintahan Ghazan relatif aman. Reformasi lain yang dia lakukan ialah pengurangan pajak dan penyusutan jumlah pelacuran dan lokasinya di seluruh negeri. Sultan Ghazan wafat pada tanggal 17 Mei 1304 Masehi dalam usia 32 tahun. Disebabkan konspirasi politik yang bertujuan mengangkat Alan Perang, putra saudara sepupunya Gaikatu, dan kematian Ghazan akan ditangisi di seluruh Persia. Nah, yang ke-8 ada Raja Uljaitu Kudabanda, ke-9 ada Raja Abu Said, ke-10 ada Raja Arpa, ke-11 ada Raja Musa, ke-12 ada Raja Muhammad, ke-13 ada Raja Jahan Timur, ke-14 ada Raja Satibek, dan yang terakhir ada Raja Sulaiman. Nah, itu dia nama-nama Raja Ilkhan Mongol. Di masa ketujuh raja terakhir di wilayah kerajaan dinasti Ilkhan ini, banyak terjadi perpecahan dan pertikaian, sehingga wilayah kekuasaannya digantikan oleh dinasti-dinasti lokal seperti dinasti Jalayiriyah, Muzaffariyah, dan Sarbadariyah di Khurasan. Nah, ke-35 wilayah Ilkhaniyah yang berada di Irak, Kurdistan, dan Azerbaijan kemudian diwarisi oleh dinasti Jalayiriyah. Tetapi meskipun begitu, pusat kekuasaannya masih berada di Baghdad. Kemudian pada masa Uwais, pengganti Hasan Agung, ia dapat menaklukkan Azerbaijan, tetapi kemudian mendapat perlawanan dari dinasti Muzaffariyah dan penguasa Horde Keemasan. Tetapi lagi mereka dapat ditaklukkan oleh Karakol Yunlu atau domba hitam, yaitu orang-orang Turkmen yang lari ke timur akibat invasi Mongol. Kedudukan dinasti-dinasti ini dapat bertahan sampai datangnya Timur Leng yang kemudian mempersatukan mereka dengan membentuk dinasti Timuriyah yang berpusat di Samarkand. Dipersatukanlah mereka dengan membentuk dinasti baru, yaitu dinasti Timuriyah yang berpusat di Samarkand. Sampai dengan 4 dekade dari abad 14, tepatnya di tahun 1343 Masehi. Kekuasaan dari dinasti Ilkhan sudah tidak ada sisa-sisanya dari wilayah kekuasaannya di masa kemudian. Diambil alih dan dipersatukan oleh Timur Leng sebagai kesatuan di bawah panji-panji kekuasaannya.